Oh Itu gimana yang tuh? nggak betah berarti emang nggak kuat. Maksudnya emang dia melakukan kesalahan, tapi ya nggak kuat aja gitu Nggak. dibina. Dari yang uji coba tuh. Dari yang uji coba. Ada banyak. Saya contohin sama pemerintah dulu tuh. Masalah. Jadi Bermasalah taruh pemerintah barat militer. Oh gitu. Kalau Iya ada dong, contohin dulu. dicontohin dulu ya. Iya, contohin dulu. Pejabat yang korup gitu. Pemerintahnya nih yang korup-korup gimana di barak militer, Militer. ditatar gitu ya. Iya. Yang namanya kebijakan itu pasti menuai pro dan kontra. Oh betul sekali. Yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya mohon maaf tadi agak gebrak-gebrak meja karena sesuai dengan nama channel kita yaitu Jebret. Jadi harus ada gebrak-gebrak mejanya kan? Kan Jebret. Jebret apa itu jebret ya? Karena ini episode pertama jadi kita jelaskan dulu sedikit tentang jebret. Jebret adalah jeda berpikir reflektif dan total. Jadi kita berpikir sejenak untuk mengenai suatu permasalahan yang mainstream. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang suatu berita atau suatu apa ya? Isu ya, isu yang viral yaitu terkait barak militer. Waduh, ini kayaknya udah nggak asing lagi di penonton juga pasti udah pada tahu tentang kebijakan KDM. Siapa? KDM siapa? Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing. Raja Sunda. Raja Aing. Sunda. Terkait bahwasannya siswa yang bermasalah akan dikirim ke barak militer. Waduh. Ini sangat kebijakan yang mind blowing sekali. Mind blowing ya. Baru. Berarti ya? Hah? Ganas. Nah, sekarang kita sedang ditemani oleh akang-akang kita. Masya Allah nih. Akang-akang intelektual kita. Oke, coba kita perkenalkan dulu dari sebelah mana nih? Kanan lebih abdul. Kanan ya. Oke, lebih afdol. Oke, ini adalah Kang Rijal. Masya Allah ya, bisa dilihat wajahnya yang begitu tampan sekali. Ini Bisa aja. ini Kang Rifki. Masya Allah, Kang Rifki ini kayak orang-orang Arab langsung lihat. Masya Allah. Cuma dan terakhir ini Kang Yusuf, Nabi Yusuf. Ganteng loh. nggak kalah ganteng. Masya Allah. Kita jadi malu ini. Masya Allah. Kalah semuanya dah. Kalah semua laki-laki ini saya. Oke baik, langsung saja ya kita terkait barak militer ini untuk siswa-siswa yang bermasalah. Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja santai. Kita di sini nggak begitu serius. Kita bukan perdebatan atau gimana-gimana. Jadi relax aja. Sekarang terkait barak militer, kira-kira nih teman-teman semua, kebijakan barak militer ini kira-kira latar belakangnya atau apakah siswa yang bermasalah itu solusinya dengan barak militer? Apakah itu hal yang tepat atau bagaimana? Apakah ada solusi lain atau bagaimana? Kalau menurut saya sih oke-oke aja. Oke aja. Kenapa kan anak-anak ya, Iya. khususnya anak-anak muda, anak-anak sekolahan, banyak sekali kalau berita faktanya kan ya, yang tawuran, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Oke aja kalau dibina di barak militer kan? Iya. Bener nggak? Yang di barat militer apa yang dibina? Mulai dari adabnya, akhlaknya, kedisiplinannya, kayak gitu kan? Ya oke lah. Jadi oke. Jadi siswa yang bermasalah kirim ke barak militer. Mm-mm. Tapi dengar-dengar di barak militer itu ada yang nggak betah juga, ada yang sempat kabur. Nah, Oh itu gimana yang tuh? nggak betah berarti emang nggak kuat. Maksudnya emang dia melakukan kesalahan, tapi ya nggak kuat aja gitu Nggak- dibina. Nggak kuat apanya tuh? Nggak kuat secara mentalnya. Di santen tadi. Apa bedanya di santen tadi? Tapi oke sih, kalau menurut saya oke barak militer itu. Kenapa ya tadi? Mulai dari kedisiplinannya. Bahkan ada di video itu ketika pulang dari barak militer, nah, dia itu
sampai terharu gitu kan, Terharu, ya. pelukan sama orang tuanya ya Iya, kan, iya, barak iya. militer, adabnya kelihatan lebih bagus, lebih Masya oke. Allah. Oke, emang udah ada yang uji coba? Udah ada yang uji coba? Ada banyak di video di TikTok, Udah banyak ya di sekarang ya, Instagram di dan sosial lain media. sebagainya. Lah, harusnya contohin tanpa perintah dulu tuh. Masalah. Jadi Masalah taruh pemerintah barak militer. Oh, gitu. Kalau Iya ada- dong, contohin dulu. dicontohin dulu ya. Iya, contohin dulu. Pejabat yang korup gitu. Pemerintahnya nih yang korup-korup gimana di barak militer, Militer. ditatar Dia- gitu ya. Iya. Bisa. Waduh. Pas rapat. Waduh, rada bahaya nih obrolannya nih. Yang main game online pas rapat. Oh, iya. yang matiin mic. Yang matiin Waduh. mic. Aduh. Oke. Kalau Kang Rifki gimana nih? Kira-kira? Kalau menurut saya sih yang namanya kebijakan itu pasti menuai pro dan kontra. Oh, betul sekali. Yang namanya kebijakan, omongan seseorang yang dianggap betul, ya, menurut sebagian orang pasti sebagian orang juga Belum mengatakan, tentu ya, betul di sisi yang Iya. satu ataupun sisi yang lainnya, Iya. belum tentu juga benar ya, gitu kan. betul seperti itu. Namun menurut saya pendidikan di barak militer itu kan tujuan utama, motif utama itu ingin merubah siswa-siswa yang nakal, yang melakukan kenakalan di sekolah ataupun tawuran dan segala macam, kemudian di usaha ya pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk masukkan ke barak militer. Ya. Nah itu mungkin menurut tanggapan saya itu kurang bagus ya. Kurang bagus. Ya, karena seseorang ya berubah itu bukan karena suatu paksaan, Suatu paksa. Ya. Oke. tapi yang memang Menarik, perubahan yang memang sebenarnya itu bisa berubah seseorang itu 100% ya. Mantap, itu bukan dengan suatu paksaan Paksa. tertentu, Hmm. tapi yang harus diubah itu mindsetnya dia. Mindsetnya, pola pikirnya. Apalagi kita contohnya orang-orang yang dimasukin ke barak militer hanya 2 minggu, apakah cukup untuk 2 minggu? Walaupun dia ditatar di sana segala macam terkait dengan kedisiplinan, 2 minggu tuh apakah cukup untuk melanjutkan kehidupan dia Iya. yang berikutnya? Gitu kan? Orang yang sudah contohnya di pondok pesantren aja belajar 6 tahun ya, dididik segala macam ya. Pikirannya ya belum tentu mereka bisa. Apalagi yang hanya Yang cuma 2 minggu 2 ya. minggu. Yang 6 tahun aja belum tentu berubah. Iya. Jadi bener ya. Pola pikirnya dari awal memang harus diubah. Gitu. Pola pikirnya harus diubah. Dari awal. Mindsetnya. Ya, mindset dari awal. Berarti cukup dengan sekolah aja sebenarnya udah cukup gitu maksudnya. Nggak perlu ada barak militer gitu kalau ada yang sisa bermasalah. Maksudnya dari segi mindsetnya ya sekolah tetap harus dijalankan gitu. Jalan. Tapi kira-kira perlu gak ada barak militer nih? Itu Perlu gak sebenarnya di sisi lain juga ada banyak kekurangan gitu kan. Oh, ada kekurangan. Iya. Iya. Berarti menurut Kang Rifki tadi maksudnya barak militer itu kurang ya. efektif. Iya, kurang efektif ya. Tapi memang seharusnya di sekolahan Ya. yang mereka sekolah itu harus tetap dibina juga, Ya. pola pikirnya juga sering Ya. dikasih tahu Ya. gini salah. Harus ada ketegasan juga Ya, dari tentu. sekolah. Oh, kayak gitu ya. Apalagi kan mereka membuang dana yang cukup banyak untuk barak militer ini gitu kan. Dana pemerintah yang dikeluarkan untuk itu banyak. Oh, Tuh. benar. Iya sih. Apa namanya? Ada juga berita kalau ada siswa yang dia awalnya masuk barak militer. Jadi ketika dia lulus itu nggak bertahan lama ternyata. Jadi Apa makin parah? Hah? Awal-awal sih bener ya, awal bener. Jadi setelah dia keluar emang itu bener tuh. Cuma kan tadi ya akar masalahnya itu nggak dapet karena kadang-kadang orang siswa nih bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Kenapa dia melakukan pelanggaran misalkan? Bisa jadi dia punya trauma di keluarganya atau mungkin Faktor Iya. internal. iya Dari jadi dalam keluarga. iya dari keluarganya nggak beres. Jadi orang tuanya yang harusnya di barak militer, bukan anaknya. Harusnya gitu kali ya. Jadi si anak ini ketika dia masuk barak militer, oke, selesai. Tapi yang pas keluar lagi, Orang tuanya. dia ketemu dengan kondisi yang sama lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia kembali lagi ke kondisi yang semula. Iya. Karena mungkin tadi orang tuanya yang harusnya dimasukin. Kalau tadi pejabatnya sekarang Makanya. sempurna sudah nih teman nih. Jadi permasalahannya itu kan barak militer ya terkait dengan pendidikan kan. Iya. Tugasnya sekolah ya mendidik, bukan hanya saja ngasih ilmu gitu kan, tapi juga mendidik terkait dengan
akhlak, Akhlak. adabnya. Iya iya iya. Berarti yang harus dididik juga orang tuanya. Makanya didik juga. Aduh, Jadi gimana nih ya? emang sebetulnya masalah pendidikan itu emang agak rumit, walaupun pendidikan itu kan awalnya itu kan buat keluarga, maksudnya peran awal itu harusnya peran keluarga dan juga sekolah ya sebetulnya. Cuma mungkin karena pemerintah menilai keluarganya tidak mampu atau sekolahnya nggak mampu gitu, kurang mampu dalam mendidik siswanya, akhirnya ya udah sama gua aja sini dah masukin militer. Waduh. Pas Mungkin masukin gitu ya? militer ya kan tiba-tiba anaknya jadi tambah kacau gimana gitu kan, bisa maksudnya dia tahu tentang bela diri. Oh, jadi Malah jadi ilmu yang di barak Iya. militer dipakai untuk berantem gitu. Iya, bisa jadi. Jadi makin jago ya. Makin jago berantemnya nanti ya kan. makin jago, aduh ngeri juga nih. Iya, tawuran berjalan di sekolah. Berarti emang barang itu ada manfaat dan resikonya juga sebetulnya ya. Emang sih apa namanya ada yang berpendapat juga kalau misalnya di barak militer itu emang tadi mungkin di sisi manfaat dia bagus untuk kedisiplinan kan, namanya tentara misalkan itu kan pasti dididik dengan disiplin yang tinggi gitu kan, apa-apa pasti mungkin dipeliwitin kali ya. Jadi semua harus bergegas gitu. Cuma resikonya kadang-kadang juga yang kalau yang nggak kuat misalkan disuruh push up 100 kali gitu. Ya kan? Disuruh push Mabok, up. ya? Mabok kali aduh. Gua di sini stres. Akhirnya kan mungkin ada yang kabur juga. Ya gitu lah namanya pendidikan gitu. Di pesantren juga kadang gitu di pesantren kan. Emang ada manfaat ada resikonya emang sebetulnya. Tapi kira-kira ada gak sih alternatif lain gitu? Atau mungkin rekomendasi lain gitu? Oh, Untuk isu ini, ini gitu. saingannya barak militer. Iya mungkin ada gak sih sebetulnya Ada ya? saingannya nih. Ngeri Untuk banget. mengasah ini itu. Ada Untuk tidak? mengatasi tadi ya, Untuk siswa yang bermasalah Siswa yang kira-kira bermasalah, sebetulnya. kemudian adabnya kurang Iya. atau gimana ya? Jadi gini ya, yang namanya anak bermasalah dari sisi kelakuan, dia berkelahi, dia tawuran, ya. Itu yang salah itu sebenarnya bukan semuanya dari tubuhnya ya. Karena kalau misalnya solusinya adalah dikirim ke barak militer, jadi barak militer itu dirancang untuk mendisiplinkan tubuh. Ya, sedangkan anak-anak ini pada tawuran, pada berkelahi, pada ngebully itu karena otaknya, pikirannya, ya kan? Sehingga saya rasa gini, kenapa pemerintah kemudian mengusulkan untuk kirim ke barak militer? Ini seakan-akan ini ingin menutupi kegagalan pemerintah dari sisi pembinaan masyarakat, terutama adalah dari anak-anak terpelajar gitu kan. Jadi ditutupi kegagalannya, ya seakan-akan ini mendapat menjadi solusi yang solutif. Padahal kan bisa jadi nanti konsekuensinya anak itu bisa trauma, atau bisa jadi nanti terjadi perkelahian berantai gitu Iya, kan, betul. ketika di barak militer gitu kan. Sehingga yang salah itu sebenarnya ya tadi solusinya salah, artinya dangkal solusinya gitu kan. Perlu Jangka pendek. jangka pendek gitu kan, pragmatis ya kan gitu. Makanya butuh solusi yang solutif gitu loh, ya kan. Kalau tadi kita tinjau yang salah itu bukan tubuh tapi yang salah pikirannya kan. Karena kan anak itu atau seseorang itu kan melakukan sesuatu berdasarkan pikirannya, Iya, berdasarkan Pola pemahamannya pikirnya, kan. pola Pemahaman. pikirnya ya. Kalau pola pikirnya baik ya kan kelakuannya baik, ya kan rata-rata begitu ya. Kalau pola pikirnya buruk berarti kan biasanya kelakuannya juga buruk. Berarti solusinya adalah membenahi cara berpikirnya. Cara berpikir. Artinya kurikulum di situ diperbaiki, sistem pendidikannya diperbaiki. Kalau kita lihat sekarang kan sekuler ya kan. Tapi kalau semisalnya ya anak itu pola pikirnya udah bagus ya kan, pola pikir pemahamannya udah bagus. Cuman kelakuannya masih kayak gitu gimana tuh? Apakah ada peranan pemerintah untuk membangun suasana lingkungan yang yang baik, yang agar siswa itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan kayak tawuran, Oke. berantem dan lain sebagainya? Oke, jadi Gimana tuh? sebenarnya dalam sistem pendidikan itu setidaknya harus menyentuh 3 aspek ya kan, supaya melahirkan generasi yang unggul gitu. Pertama, aspek yang pertama harus menyentuh kepada kepribadian, ya kan? Pribadinya, ya kan, kelakuannya nih, ya kan. Kemudian yang kedua harus menyentuh kepada sakofanya. Ya, di sistem pendidikan didesain supaya sakofa ini bagus, akidahnya gitu kan, yang kuat gitu kan, pemahaman tentang keislamannya. Kalau memang mengakui Indonesia negeri muslim ya kan, ya udah tanamkan sakofa yang kuat, sakofa Islam ya kan. Kemudian yang ketiga baru yang namanya ditanamkan pengetahuan tentang teknologi atau sains yang gitu. Jadi ketika 3 ini sudah
tersentuh dari sistem pendidikan itu, maka nanti akan melahirkan generasi yang unggul gitu kan. Karena dengan kepribadian yang bagus ya kan, akhlak yang bagus, kemudian pola pikir yang bagus ya kan, yang kemudian melahirkan tadi cabangnya adalah bisa mengetahui ilmu-ilmu yang lain juga, termasuk teknologi dan sains. Jadi harus gitu, nyentuh 3 aspek itu lah, kepribadian, sakofa, kemudian yang terakhir baru adalah ilmu tentang dunia tadi. Kalau terkait dengan ini apa tadi lingkungan gimana tuh? Berpengaruh nggak ke anaknya gitu kan? Lingkungan berpengaruh. Itu tugasnya tugas sekolahan apa tugas pemerintah? Ya yang punya wewenang besar adalah pemerintah dalam mengaturnya, ya kan. Kalau kita lihat sekarang kan agama itu dipisahkan dari kehidupan, ya kan. Jadi seseorang itu bisa berhasil ya kan, bisa sukses tanpa dikaitkan dengan agama. Padahal kan yang namanya agama juga penting, pembekalan terhadap dirinya kan gitu. Iya. Oke lah dia pintar secara intelektual gitu kan, tapi misalnya perlakuannya bejat gitu kan, berarti kan ada yang kurang di situ. Itu bekal agama yang di situ. Bekal agama. Nah kita lihat pemerintah aja itu mencantumkan pelajaran agama di sekolah-sekolah itu cuma seminggu cuma sekali coba bayangin. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Jarang banget ya. Juga kalau gurunya datang, Ya iya. ya kan? Kalau gurunya nggak datang, ya kan? Ya udah. Ya wajar ya kan? Nggak ada penanaman akidah di situ. Iya benar. Jadi seakan-akan agama nggak ada kepentingannya dalam membangun sebuah generasi, itu nggak ada. Jadi pemahaman terhadap agama juga penting ya. Penting gitu kan. Pemahaman terhadap agama penting. Oke. Berarti ya tadi pemerintah itu harus berkontribusi besar ya Iya. kan, terkait dengan pendidikan siswa, Iya. kemudian lingkungannya juga dibangun senyaman sebaik mungkin Iya. gitu kan. Makanya sistem pendidikan ini dirancang ulang. Bikin sistem pendidikan yang memang menjeplak dari sistem pendidikan Islam. Karena kan sudah contohkan dulu peradaban Islam ketika berjaya kan, menghasilkan para ilmuwan, para ulama gitu kan, Ya, ketika dinasti Abbasiyah itu kan. Dan Tapi sistem kalau pendidikan Islam, sama pendidikan Cina gimana tuh? Cina juga kan maju banget tuh. Kalau ngelihat di video di TikTok itu Iya, kan iya. anak di Cina itu walaupun sakit sampai diimpus tetap ikut belajar. Belajar. Beda kalau sama di Indonesia ya kan. Indonesia mah Kita lihat pura-pura sakit. sakit nggak mau belajar gitu kan. Aduh, capek katanya. Gurunya kadang galak, nggak mau masuk. Bahkan sampai di Indonesia itu kasihan gurunya. Iya, Ya kan? Gurunya negur siswa, yang salah siapa? Gurunya sampai dilaporin. Bahkan itu di daerah Sumatera kali ya, sampai ada yang dipanah, ya kan? Tahu kan? Yang Iya. dipanah sama orang tua siswa karena menegur siswa itu. Parahnya. Tapi kalau dibandingin sama Cina gimana tuh? oke lah. Kalau untuk mengukur sebuah hal baik atau buruknya, kita harus menjelaskan standarnya dulu, ya, standar utama. Jadi standar itu jangan kemudian kita nilai dari sisi intelektualnya aja, ya kan? Dari sisi kecerdasannya aja. Oke lah, Cina cerdas gitu kan, intelektual ya kan, banyak karyanya. Tapi apakah moral atau akhlaknya itu bagus? Kira-kira kan gitu di Cina. Jadi bukan dari hasilnya doang. Iya, bukan dari hasil kecerdasan, tapi moralnya, sikap dia bagaimana gitu. Ya, bagus atau enggak gitu kan. Kalau emang jelek ya nggak bisa kita katakan bahwasannya pendidikan Cina itu bagus. Kan seperti itu. Jadi menilai sesuatu harus secara komprehensif gitu. Iya. Ya gitu. Bisa jadi nilai di rapotnya tinggi gitu ya. Iya. Tapi ternyata Kelakuannya, kelakuannya dari ngomongnya kasar gitu kan. iya, kasar. Sama seperti penilaian terhadap sebuah negara. Finlandia nih negara maju, sejahtera gitu kan. Oke dari sisi ekonomi. Dari sisi masyarakatnya ya kan, akhlaknya bagaimana gitu ya kan. Apakah pelecehan seksual di situ sedikit? Ternyata banyak pelecehan seksual ya kan. Kemudian mafia di sana juga banyak. Ya, nggak bisa mengukur dengan salah satu sudut pandang, tapi secara komprehensif. Jadi pendidikan itu yang dinilai mulai dari yang dapat untuk si anak dan kepada orang lainnya juga ya. Iya. Jadi bukan cuma hasilnya doang. Bukan. Jadi terkait kebijakan barang militer ini yang seharusnya dilakukan adalah sebelum mengeluarkan kebijakan ini harusnya dievaluasi dulu pendidikannya. Bisa jadi mungkin yang akar masalahnya di situ. Coba, Ya, di gitu. Indonesia udah berapa kali ganti kurikulum? Aduh, kayaknya setiap ganti presiden ganti kurikulum. Kurtilas ya kalau nggak salah. Kurtilas ada kan ya dulu? Ada ya. Kurtilas. Kurikulum berapa lagi? Terakhir kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Coba.
apa hasilnya tuh? Anak suruh merdeka, akhirnya tawuran semua ya kan. Aduh. Kan merdeka. Merdeka Merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Iya, bener Ini juga. menandakan nggak serius negara nih, berapa kali ganti kurikulum gitu kan, dibikin pusing coba guru ya kan, guru bikin pusing ya kan, ganti kurikulum, akhirnya gurunya juga sebagian rusak kan, joget-joget TikTok gitu kan, anaknya diajarin statue, apalagi tuh yang lagi viral tuh. Aduh. Pelajaran literasi disuruh nyanyi kan gitu. Goyang pica-pica. Jauh-jauh. Berarti memang seharusnya sistem pendidikan saat ini harus diubah dan terkait nilai-nilai agama itu harusnya diperkuat lagi. Diperkuat di situ. Karena itu justru penting ya. Penting. Penanaman tadi nilai agama. Jadi pemahaman terhadap agama itu harusnya lebih dikuatkan lagi. Kan lagi. Sama negara juga berkontribusi ya Berkontribusi. untuk membangun suasana sebaik mungkin. Iya. Iya, Mungkin menciptakan lingkungan yang terjaga. Iya, oke. Baiklah. Itu dia dari ngobrol-ngobrol santuy kita. Semoga bisa ada ibroh yang bisa penonton ambil. Apa yang baik ya Silakan. silakan ambil. Kalau ada buruknya ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.